Orang yang ingin bertemu dengan Gogunhe ternyata adalah Ketua Asosiasi Hunter Jepang Matsumoto Shigeo yang memutuskan untuk menyerahkan kepemilikan batu sihir dari Pulau Jeju kepada Korea. Namun sebagai gantinya, dia ingin menyewa Hunter Sun Jinwo. Melihat Shigeo berani menawarkan mahar sebanyak itu hanya untuk menyewa Hunter Jinwo, Gogunhe yang ternyata bisa berbahasa Jepang ingin berbicara empat mata dengannya tanpa didampingi oleh penerjemah. Gogunhe ternyata curiga kalau Shigeo mungkin sedang memainkan sebuah trik lagi karena berdasar info yang dia dengar, Shigeo dan Guild Draw Sword kini sudah putus hubungan. Gogunhe ternyata juga punya black box berisi rekaman pembicaraan Shigeo dengan Goto Ryuji saat insiden Pulau Jeju. Sehingga dia berkesimpulan, Shigeo kali ini cuma bertujuan untuk menutupi ketidakbecusannya dalam mengelola asosiasi. Karena jika Shigeo tidak tamak, Asia tidak akan berada dalam krisis seperti sekarang ini. Seharusnya Shigeo berterima kasih kepada Hunter Sung Jinwo. Di dalam kuil, patung-patung raksasa yang Jinwo hadapi seolah tidak ada habisnya. Gawatnya lagi, si bos patung juga sudah ikutan nimbrung. Karena merasa patung itu paling berbahaya, Jinwo memutuskan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Meski sempat kerepotan oleh semprotan laser yang berkali-kali dia tembakan, dengan mengandalkan kecepatannya Jinwo akhirnya bisa nangkring di pundak si bos patung. Setelah itu, dia bermaksud menggunakan skill critical chain untuk mengakhiri perlawanannya. Tapi ternyata serangannya itu sama sekali tidak mempan terhadap patung tersebut. Jinwo lalu menyimpan kembali kedua pisau Raja Iblis Baran itu dan menonjok bagian pipi si bos patung dengan menggunakan bogem mentahnya. Dengan satu pukulan mantapnya itu berhasil membuat si bos patung nyungsep di lantai kuil. Setelah itu, dia mengajar semua patung raksasa yang tersisa dengan menggunakan skill Dominator Authority. Jinwo pikir ujiannya sudah berakhir, sehingga sekarang saatnya si entitas misterius menempati janjinya. Namun ujian terakhir yang sebenarnya bukanlah mengalahkan para patung raksasa, melainkan mengalahkan si entitas misterius yang menyebut dirinya sebagai sang arsitek dalam waktu 10 menit. Dengan persenjataan lengkap, agen Jinchul datang ke lokasi munculnya Dungeon Ganda bersama dengan 7 hunter elit dari asosiasi. Namun, baru sampai di depan gate saja, agen Jinchul sudah bisa merasakan kengerian yang menunggunya di dalam dungeon. Oleh karena kebetulan Serikat Hunter sedang akan melakukan penyerbuan di wilayah yang dekat dengan lokasi itu, agen Jinchul memutuskan untuk memberi mereka misi darurat untuk membantunya menangani masalah Dungeon Ganda terlebih dahulu. Sementara itu di dalam dungeon, pertarungan antara Sung Jinwoo versus sang arsitek akhirnya dimulai. Dengan kekuatan dan kecepatannya, sang arsitek benar-benar membuat Jinwoo terlihat kewalahan. Namun melihat Jinwoo masih mampu bertahan dari siksaannya, sang arsitek merasa terkesan karena Jinwoo sudah melampaui ekspektasinya. Karena kalah dalam pertarungan jarak dekat, Jinwoo yang masih punya banyak pertanyaan untuknya memutuskan untuk menjaga jarak. Tapi siapa sangka, sang arsitek juga bisa menggunakan skill Monarch Authority sama seperti dirinya. Sang arsitek kemudian bilang, mau dirinya dihabisi atau dibiarkan hidup, pada akhirnya nanti Jinwoo tetap akan mendapatkan jawaban yang dia cari. Sang arsitek bilang yang memilih Jinwoo bukanlah dirinya. Bahkan dia sendiri menentang keputusan tersebut. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena rancangan sistemnya itu sangat sempurna. Nah, karena waktu terus berjalan, Jinwoo dan sang arsitek memutuskan untuk bertempur habis-habisan di waktu yang tersisa. Saat itulah Jinwoo menyadari kalau indera di seluruh tubuhnya terasa semakin menguat, sampai-sampai dia bisa merasakan pergerakan setiap senjata yang diayunkan oleh sang arsitek yang tangannya banyak sekali. Sang arsitek jelas bingung, meski sudah menggunakan seluruh kekuatannya, kenapa Jinwoo masih bisa menghindari setiap serangannya. Dan begitu tangan-tangan palsunya berhasil dipatahkan, sang arsitek mulai tahu alasan kenapa Jinwoo yang terpilih. Meski sedikit, tetapi sang arsitek merasakan kalau entitas yang memesan sistemnya itu ternyata bisa menyatu di dalam tubuhnya Jinwoo. Karena mulai merasa terintimidasi, sang arsitek kemudian membangkitkan lagi patung-patung raksasanya. Namun Jinwoo benar-benar gila-gilaan dalam 3 menit waktu yang tersisa. Hingga akhirnya leher sang arsitek berakhir di ujung pedangnya. Setelah mengaku kalah, sang arsitek bilang, jawaban yang Jinwoo cari sebenarnya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Lalu sebuah notif muncul meminta persetujuan Jinwoo untuk membuka data yang terkunci di dalam ingatannya. Setelah Jinwoo menyetujuinya, tiba-tiba dia seperti sedang melayang di sebuah tempat yang sangat luas, yang sepertinya bukan ada di bumi. Di bawahnya tampak ribuan atau mungkin bahkan jutaan monster dari berbagai spesies yang terlihat bersiap menghadapi sesuatu. Sementara di atasnya tampak beberapa gate berukuran raksasa yang terbuka secara bersamaan.
Di mana dari dalam gate tersebut keluarlah para prajurit perak bersayap yang langsung membantai para monster di bawahnya. Namun ketika nyaris seluruh monster berhasil dibantai, seorang kesatria muncul. Begitu melihat si kesatria menggunakan Monarch Territory dan Shadow Extraction, Jinwo langsung sadar kalau dialah sang Shadow Monarch. Jiwa-jiwa para monster yang telah dibangkitkan kemudian kembali menyerang para prajurit perak hingga para prajurit perak ini berbalik menjadi pihak yang dibantai. Namun, saat semuanya terlihat seperti akan menjadi kemenangan bagi para monster dan prajurit bayangan, mereka muncul. Di dalam dungeon ganda, agen Jinchul akhirnya sampai di depan pintu kuil bersama dengan Choi Jong-in dan Cha Hai-in. Belum masuk saja, Hunter Choi sudah merasakan energi sihir yang sangat luar biasa, yang mana Hunter Choi yakin itu bukanlah pancaran energi sihir milik Sung Jinwo. Lalu saat para hunter akan masuk ke dalam kuil, mereka semua dibuat terkejut ketika melihat di dalamnya sudah porak-poranda dan banyak patung-patung berukuran raksasa yang sudah remuk berhamburan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, agen Jinchul akhirnya percaya dengan keberadaan patung-patung raksasa di dalam dungeon ganda. Namun karena para hunter bukanlah tamu undangan, sang arsitek tidak menyambut mereka dengan ramah. Setelah memperingatkan para hunter agar jangan berisik, dia langsung menyerang mereka dengan tebasan mautnya dan membuat setidaknya 3 hunter yang apes dicincang oleh arsitek. Hunter Cha, Hunter Choi, dan agen Jinchul yang selamat dari maut kemudian ditargetkan untuk menjadi persembahan yang layak bagi sang raja oleh si arsitek. Di dalam memorinya, Jinwo melihat sang Shadow Monarch dihadang oleh pasukan dari klan iblis yang dipimpin oleh sang Raja Iblis dan pasukan dari klan binatang buas yang dipimpin oleh seekor serigala putih raksasa yang keluar dari 2 gate yang berbeda. Sementara di dalam dungeon ganda, para healer terlihat masih berusaha keras mengobati para hunter yang sudah dicincang oleh si arsitek. Di waktu yang sama, para patung raksasa yang sebelumnya sudah dibikin remuk oleh Sung Jinwo terlihat bangkit lagi dan bagian tubuh mereka mulai menyatu kembali. Sang arsitek kemudian pidato. Barang siapa yang masih bisa bertahan sampai semua bonekanya hancur akan diberi kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan kembali sang monark. Lalu tanpa aba-aba lebih lanjut, patung sang raja langsung menyemprotkan laser pemusnah massal dari kedua matanya. Dan meski ada 2 hunter level S yang ikut dalam pertempuran itu, kekuatan mereka sama sekali tidak berguna di hadapan boneka-bonekanya si arsitek. Karena merasa tidak ada jalan lain, Hunter Choi memutuskan untuk menembakkan sihir apinya ke arah Jinwo. Dia pikir Jinwo sedang kesambet. Namun sang arsitek tentu saja menghalanginya. Gara-gara tembakannya ke arah Jinwo, Hunter Choi langsung menjadi sasaran kemarahan si arsitek. Agen Jinchul dan beberapa hunter yang lain yang berhasil menahannya lalu menyuruh Hunter Cha untuk segera membangunkan Jinwo. Jinwo-nya sendiri masih menyaksikan kebrutalan koalisi klan iblis dan klan binatang buas yang berhasil menyudutkan pasukan bayangannya sang Shadow Monarch di dalam memorinya. Jinwo bingung, jika itu adalah pertempuran antara para monster versus prajurit perak, kenapa klan iblis dan klan binatang buas malah menyerang pasukan Shadow Monarch? Meski begitu, pada akhirnya sang Shadow Monarch tetap memenangkan pertempuran dan sang Raja Iblis berhasil dibuat bertekuk lutut di hadapannya. Walaupun sebenarnya sang Monarch tidak ingin membunuh sang Raja Iblis, tetapi mendengar si Raja Iblis mengatakan sesuatu, dia terlihat terprovokasi dan langsung menghabisinya. Saat menatap lawan yang ternyata adalah Raja Iblis Baran, Jinwo tiba-tiba sudah bertukar tempat dengan sang Shadow Monarch. Saat itulah Jinwo akhirnya sadar, di dalam dadanya ada jantung sang Shadow Monarch. Setelah sadar kalau dirinya adalah sang Shadow Monarch, Jinwo menatap tajam ke arah prajurit perak yang kembali muncul di langit. Dan kemudian data pun selesai diekstrak. Karena memberi perlawanan yang cukup berarti, sang arsitek merasa Hunter Cha cukup menarik. Dia lalu menyuruh Hunter Cha untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menjebol desain karyanya. Tapi meski sudah menggunakan sword dance, Hunter Cha tetap tidak lebih dari sekedar mainan bagi sang arsitek. Sedangkan Hunter Choi percaya satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan membangunkan Sung Jinwo. Makanya Hunter Cha tetap tidak mau menyerah meski lengan kanannya terluka berdarah-darah. Di saat itulah kodam yang ditempelkan di tubuhnya Hunter Cha keluar. Melihat prajurit bayangan sang monark menempel di tubuh Hunter Cha, sang arsitek jadi penasaran. Sebenarnya ada hubungan apa antara si Hunter cantik ini dengan junjungannya itu? Dengan tanpa keraguan, Hunter Cha bilang, dia dan Jinwo adalah teman. Dan tujuannya datang ke sana adalah untuk menyelamatkannya. Sang arsitek yang semakin tertarik dengan Hunter Cha kemudian memutuskan untuk membiarkan Hunter Cha hidup agar menyaksikan kebangkitan sang monark. Saat itulah tanpa disangka-sangka, pukulan mentah Jinwo langsung mendarat brutal menghancurkan muka si arsitek.
Dengan aura haki raja, Jinwo menuntut penjelasan sang arsitek terkait apa yang sudah dia lakukan terhadap tubuhnya. Semua hunter hanya bisa bengong menyaksikan Jinwo dengan santainya menginjak-injak mukanya si arsitek. Si arsiteknya sendiri terlihat bingung bagaimana bisa Jinwo masih menjadi Jinwo, padahal Blackheart di dadanya sudah aktif. Nah, menurut deskripsi dari sistem, karena syarat sudah terpenuhi, Jinwo akhirnya mengingat kembali ketika mengalahkan Raja Iblis Baran. Sebagai hadiahnya, kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan Blackheart mengakui Jinwo sebagai pemiliknya yang baru. Melihat betapa bingungnya si secunguk itu, Jinwo jadi yakin kalau semua yang telah terjadi pasti tidak sesuai dengan desain awal si arsitek, dan Blackheart yang ada di dadanya tidak seharusnya ada untuk melipat gandakan kekuatannya. Namun karena data yang berhasil dia unlock belum semuanya, Jinwo masih belum bisa menyimpulkan apapun. Jinwo lalu mengungkit perkataan sang arsitek yang sempat bilang kalau sebenarnya dia menolak terpilihnya Jinwo sebagai player. Jadi, apa itu sebenarnya player? Menyadari adanya anomali di dalam sistemnya, si arsitek curiga kalau sejak awal Shadow Monarch memang berniat untuk berkhianat. Tapi apa peduli Jinwo? Dia hanya butuh jawaban dari si arsitek yang justru malah membangunkan lagi boneka-bonekanya. Meski sudah ditodong dengan berbagai macam golok koleksinya Jinwo, si arsitek lalu berniat menggertak. Tapi Jinwo keburu menggertaknya balik dengan mengatakan kalau sistem yang sudah eksis pasti tidak akan rusak mesti kreatornya mati. Sadar kalau Jinwo tidak bisa dikadali lagi, si arsitek mencoba menanganinya dengan cara coding manual. Tapi siapa sangka, aksesnya sebagai administrator langsung ditolak oleh sistem. Jinwo yang sedari awal memang sudah bertekad ingin mengakali sistem, kini benar-benar berhasil merealisasikannya. Setelah itu, tamatlah riwayat si arsitek dicincang oleh Jinwo dengan menggunakan semua golok dan pisau yang ada di inventory. Dalam sakaratul mautnya, si arsitek sempat mengutuk Jinwo dengan sebuah kutukan yang bunyinya, saat pilar api dibangun untuk menguatkan surga, kematian yang tidak terelakkan lagi akan datang menemuimu. Jinwo pun menjawab, datanglah.